Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan anggota kelompok saya sendiri Rulinta Siska Suryandari NIM B100180584, lalu Dian Handiani Putri NIM B100180571, dan Bagaskara Putra Utama NIM B100180575. Dari kelas manajemen strategika, kami akan mempresentasikan analisis kami terhadap PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama mengenai deskripsi perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau yang familiar kita dengar sebagai Indofood didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma pada tahun 1990. Indofood merupakan perusahaan Total Food Solutions yang kegiatan usahanya mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sampai menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Jadi Indofood itu terdiri dari 4 kelompok usaha strategis atau yang disebut sebagai grup bisnis. Yang pertama ada produk konsumen bermerek yang terdiri dari beberapa kategori seperti mie instan, ada Indomie, Supermie, Popmie, dan lain-lain. Lalu ada kategori minuman seperti Ichi-Ocha, Club, dan lain-lain. Lalu kategori dairy ada Indomilk, Milkwat, Kramer, dan lain-lain. Lalu untuk kategori makanan ringan ada Citato, Kitela, Chats, dan lain-lain. Lalu ada juga kategori nutrisi dan makanan khusus seperti Promina, Sun, Covid, Gowel. Lalu ada juga kategori penyedap makanan seperti Indofood bumbu racik, sambal Indofood, kecap Indofood. Lalu yang terakhir yaitu ada kategori kemasan. Lalu untuk grup bisnis yang kedua yaitu Bogasari, yang terdiri dari kategori tepung terigu seperti gonji biru, segitiga biru, lencana merah, dan lain-lain. Lalu ada juga kategori pasta seperti La Fonte. Untuk grup bisnis yang ketiga yaitu agribisnis, contohnya yaitu seperti minyak goreng Bimoli, Palmia, dan lain-lain. Lalu untuk grup bisnis yang terakhir yaitu distribusi. Lalu yang selanjutnya mengenai visi misi dari Indofood. Visinya yaitu sebagai perusahaan Total Food Solutions. Lalu untuk misinya sendiri, yang pertama memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Yang selanjutnya mengenai analisis eksternal makro. Yang pertama, opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu perubahan minat masyarakat Indonesia terhadap makanan utama dan makanan ringan. Yang kedua, situasi perekonomian Indonesia yang memunculkan peluang masuknya jenis-jenis makanan pengganti di samping makanan utama. Lalu yang ketiga, tuntutan masyarakat terhadap produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Lalu yang keempat, keinginan masyarakat untuk coba-coba produk yang baru diluncurkan. Masih pada analisis eksternal makro, yang selanjutnya mengenai threats atau ancaman. Yang pertama, perusahaan-perusahaan sejenis yang menawarkan jenis produk yang sama. Lalu yang kedua, perusahaan sejenis mulai banyak muncul. Yang ketiga, produk-produk baru dengan harga yang lebih murah dari Indofood. Lalu yang keempat, banyaknya produk-produk baru yang bermunculan. Analisis eksternal mikro. Yang pertama, threats of new entrants atau ancaman penerima baru. Indofood tetap berhati-hati akan munculnya pesaing baru yang akan membuat inovasi produk yang lebih baik. Yang kedua, threat of substitute product atau ancaman produk pengganti. Walaupun terdapat banyak produk pengganti di luar, PT Indofood telah menciptakan berbagai produk yang menjadi market leader. Yang ketiga, bargaining power of buyers atau kekuatan tawar-menawar pembeli. PT Indofood memiliki keunggulan pada kekuatan merek dan harga produk yang terjangkau sehingga dapat mengurangi faktor daya tawar pembeli. Lalu bargaining power of supplier atau kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Indofood memiliki daya tawar tinggi bagi pemasok guna mendapatkan bahan input yang sesuai bagi produknya. Lalu yang terakhir, rivalry among existing competitors atau tingkat persaingan dengan kompetitor. Persaingan Indofood dengan kompetitor lain termasuk dalam perfect competition, di mana perusahaan lain dipaksa untuk menjadi pengikut termasuk dalam penentuan harga produk. Analisis internal. Yang pertama, sektor manajemen SDM. Kekuatan yang pertama, jumlah SDM yang berbasis kompetensi teknologi informasi terlatih dengan baik. Yang kedua, memiliki SDM yang besar sehingga mampu dalam memproduksi. Kelemahannya, terlalu banyak divisi yang mengurus perusahaan membuat perusahaan rentan guncangan terhadap penjualan produk yang menurun.
Sektor pemasaran, kekuatan, pemasaran, distribusi, dan persediaan di setiap outlet retail. Yang kedua, dengan membangun kompetensi pasar yang tepat sasaran, akan memperbanyak minat beli masyarakat. Kelemahannya, banyak perusahaan pesaing dan produk-produk baru bermunculan dengan harga yang lebih murah. Keuangan dan akuntansi. Kekuatan yang pertama, kinerja konsisten melalui ketahanan dan ketangguhan dari model bisnis yang terintegrasi. Indofood telah mempertahankan kinerja yang konsisten dan melihat peluang untuk inovasi produk baru. Kelemahannya, bercerainya Indofood dan PepsiCo membuat investor kecewa dan mempengaruhi pergerakan saham Indofood. Sektor produksi. Kekuatannya, Indofood memperhatikan keinginan dan minat masyarakat terhadap makanan utama dan ringan. Indofood sangat teliti terhadap proses produksi demi menjaga loyalitas konsumen. Kelemahannya, tidak terfokus terhadap satu jenis produk. Research and Development. Kekuatan yang pertama, mampu mengembangkan standarisasi mutu perusahaan maupun dalam kaitannya analisis mutu secara rutin. 2. Indofood dapat mengeksplor inovasi guna pengembangan produk dan layanan. Kelemahannya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang ditempuh relatif kompleks. Sektor sistem informasi manajemen. Kekuatan yang pertama, tersedianya fasilitas internet untuk mempermudah investor dalam memantau perkembangan informasi. Yang kedua, fasilitas teknologi guna memberikan informasi yang lebih akurat. Kelemahannya, kurang pemanfaatan pelayanan teknologi informasi yang telah dikembangkan. Analisis faktor internal. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Pengawasan distribusi dan persediaan di setiap outlet retail. 2. Jumlah SDM yang berbasis kompetensi terlatih dengan baik. 3. Tersedianya fasilitas teknologi informasi yang terhubung dengan satelit. 3. Tersedianya fasilitas internet untuk mempermudah investor dalam memantau perkembangan perusahaan. Kelemahannya, kurang pemanfaatan pelayanan teknologi informasi yang dikembangkan. 2. Integrasi unit kerja yang belum menyeluruh. 3. Keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya. Total bobot dan rating dari kekuatan dan kelemahan yaitu 2,55. Opportunity 1. Peluang. 1. Perubahan minat masyarakat Indonesia terhadap makanan. 2. Situasi perekonomian Indonesia yang memunculkan peluang. Yang ketiga, tuntutan masyarakat terhadap produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. 4. Keinginan masyarakat untuk mencoba produk baru yang diluncurkan. Threats atau ancaman. Yang pertama, perusahaan sejenis yang menawarkan produk yang sama. 2. Perusahaan sejenis mulai banyak yang muncul. 3. Produk baru dengan harga yang lebih murah. 4. Banyak produk yang mulai bermunculan. Total bobot rating dari analisis faktor yaitu 2,80. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis BCG. Yang pertama itu adalah question. Dalam kuadran 1 memiliki pangsa relatif rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang pesat. Lalu yang kedua yaitu star atau bintang. Nah, di sini di kuadran 2 terdapat pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi, dan juga harus memperkuat posisi dominan mereka. Di kuadran star itu ditempati oleh Indomie. Lalu yang ketiga adalah Kesco. Kesco itu memiliki pasar relatif tinggi tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhan lambat. Nah, di Kesco itu ditempati oleh bubur Bayisun. Lalu yang keempat yaitu dog atau anjing. Nah, di sini tuh pangsa pasarnya relatif rendah dan bersaing dalam industri yang pertumbuhannya rendah atau tidak tumbuh. Di sini ditempati oleh air kemasan klub. Ini untuk grafik dan kuadran dari analisis BCG. Lalu yang selanjutnya yaitu alternatif strategi. Yang di matriks kanan itu adalah matriks hubungan daya saing dan kondisi lingkungan. Nah, di faktor internal PT Indofood Sukses Makmur dihasilkan perhitungan total bobot kali rating sebesar 2,55. Sedangkan untuk faktor internalnya yaitu dihasilkan perhitungan total bobot kali rating sebesar 2,80. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood terdapat matriks hubungan daya saing dan kondisi lingkungan berada pada kuadran 5 dengan alternatif strategi. Yang pertama stabilitas, lalu merger, integrasi horizontal, dan lalu aliansi strategis dan divestasi. Lalu untuk yang matriks sebelah kiri yaitu adalah posisi dan alternatif strategi dalam matriks grand strategi. Nah, PT Indofood Sukses Makmur memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi serta daya saing yang kuat dibandingkan dengan perusahaan lain yang berada pada industri yang sama. Maka dari itu, di dalam matriks grand strategi, PT Indofood Sukses Makmur terdapat pada kuadran 1. Nah, untuk yang strategi terpilih yaitu adalah horizontal integration. Pada matriks grand strategi, alternatif strategi dengan rasio checklist ya terbanyak terdapat pada strategi horizontal integration. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.